Ini adalah dapur belakang di sebuah restoran di Ho Chi Minh City, Vietnam. Di atas papan ini terdapat seekor penyu yang besar. Ini adalah bahan makanan yang akan dibunuh oleh koki untuk dimasak. Beratnya mencapai 12 kg. Setelah dibunuh, Anda bisa melihat, penyu besar ini, dagingnya sangat banyak. Itu harusnya penyu yang dipelihara. Kalau tidak akan gemuk dan bulat seperti ini. Tapi asalkan masakannya sangat mahir, juga bisa membuatnya lezat. Penyu besar yang sudah dibunuh, koki langsung memotongnya 8 bagian besar. Akan dimasak dalam 4 jenis hidangan. Bagian belakang kaki ini, dia langsung menyimpannya utuh. Setelah memotongnya sebanyak 99 kali, dengan bumbu oranye kemerahan sebagai marsala. Setiap bagian harus diolesi dengan baik. Meskipun terlihat mirip dengan bumbu India, tapi ini bukan bumbu India. Bagian ini, koki langsung memasukkannya ke dalam oven untuk dipanggang. Setelah dipanggang hingga kecoklatan dan empuk, kemudian dipotong. Memakan waktu setengah jam. Efisiensinya masih bisa diterima. Tapi ada bagian yang gosong. Tapi tidak masalah besar. Setelah dipotong, letakkan di mangkuk. Terlihat masih oke. Meskipun tidak sempurna dari segi warna dan aroma. Tapi cobalah satu potong. Rasanya tetap enak. Lebih enak daripada daging ayam dan sejenisnya. Agak mirip dengan rasanya makan kodok. Dicelup dengan saus celup khas mereka. Rasanya semakin enak. Tapi penampilannya agak kurang menarik. Potongan ini bagian kaki depan. Ini untuk digunakan dalam resep memasak kedua. Perlu langsung dipotong kecil-kecil. Tambahan juga dengan bagian tepinya. Setelah dipotong, tambahkan berbagai bumbu. Aduk hingga merata. Dan tambahkan tepung maizena. Karena resep kedua ini akan digoreng. Goreng sampai renyah, kemudian angkat. Juga ditambahkan daun jeruk dan serai yang telah digoreng. Dan tambahkan lada bubuk dan bumbu lainnya. Agak mirip dengan cara kita membuat garam lada. Dan cangkang punggung ini, juga digoreng sebentar dalam minyak panas, untuk disiapkan sebagai wadah piring. Dengan begitu, metode makan kedua selesai. Bisa langsung dimakan begitu saja. Tapi sejujurnya, terlihat kurang menggiurkan. Dicelupkan dengan saus tomat ini, kurang menarik selera. Agak seperti makan tulang belut manis asam, tapi rasanya tetap enak. Sementara bagian lainnya, semuanya dipotong kecil. Beberapa bagiannya juga digunakan untuk cara menggoreng yang lain. Langsung saja lewati, tidak menarik. Sementara posisi perut dan tulang rawan pinggir, merupakan metode makan keempat. Membuat kaldu, harus direbus dulu, untuk menghilangkan bau amis. Setelah itu, cuci dengan air dingin lagi, untuk membersihkan kotoran yang muncul dari perebusan. Juga untuk menghilangkan bau tak sedap. Kemudian, tambahkan 2 bungkus bahan sup favorit. Harus digunakan untuk dimasak bersama. Harus dibuat menjadi hidangan penyembuh. Tapi dia tidak menggunakan cara memasak sebagai sup, melainkan langsung menggunakan wajan untuk mengolah. Ini tidak seperti yang saya pikirkan. Awalnya saya pikir digunakan untuk membuat sup. Tidak terduga cara memasaknya seperti ini untuk dimasukkan ke dalam panci. Jadi nantinya bisa langsung dimakan. Cara memasaknya benar-benar unik. Seharusnya tidak dimasak langsung di panci seperti ini, tapi di sini panci seperti ini hanya digunakan sebagai wadah. Benar-benar luar biasa. Kalau di negara asalnya mungkin akan sulit diterima. Tampaknya membuat makanan, harusnya memperhatikan makanan khas China kita. Ragam makanan yang luas dan mendalam, dapat menghasilkan cita rasa, aroma, dan tampilan yang sempurna. Yang terpenting adalah tidak kehilangan gizi dan cocok sebagai makanan pendamping. Menurut kalian bagaimana?